atas. Selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara menulis huruf hiragana di bagian bab 1, yaitu di video kali ini saya hanya akan membahas huruf A hiragana sampai huruf O hiragana. Baik, kita langsung saja. Yang pertama di sini ada huruf A. Nah, ini bentuk huruf hiragananya adalah seperti ini. Cara bacanya A. Cara bacanya A. Nah, ini adalah cara penulisannya seperti ini. Ini adalah huruf hiragana ataupun huruf bahasa Jepang. Cara menulisnya itu adalah kita mulai dari huruf, bukan huruf, kita mulai dari garis, yaitu yang mendaki ataupun garis horizontal, yaitu cara menariknya atau cara menulisnya adalah dengan cara dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kemudian setelah dari kiri ke kanan, itu ada garis yang agak lurus. Ini sebutannya adalah garis horizontal. Oh, maaf, garis vertikal. Ya. Setelah itu ada lingkaran seperti ini. Jadi cara menulisnya yaitu dengan cara menarik dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah ataupun vertikalnya. Selanjutnya kita buat lingkaran seperti ini. Satu lagi, ini salah jelek nih. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ataupun yang vertikal, kemudian buat lingkaran seperti ini. Lihat lagi, seperti ini. Ya, ini mohon maaf, saya menulisnya dengan mouse, tidak ada alat bantu yang lain, sehingga tulisannya jelek. Ya, memang tulisannya jelek. Ya. Oke, kira-kira seperti ini. Dari kiri ke kanan, ataupun yang horizontal, kemudian dilanjut dari atas ke bawah, atau yang vertikal, kemudian dia bentuk lingkarannya. Oke, hurufnya kira-kira seperti itu. Untuk huruf yang pertama, yaitu huruf A. Nah, sebagai contohnya, di sini itu hurufnya seperti ini. Lanjut lagi seperti ini, dan lanjut lagi seperti ini, selanjutnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke huruf yang berikutnya. Ini adalah huruf I. Ini cara bacanya I. Tentunya seperti ini. Nah, cara penulisannya masih sama dengan yang tadi. Ketika kita menemukan huruf yang tidak ada garis horizontalnya, nah, kita lanjut ke urutan yang kedua, yaitu huruf garis vertikalnya dari kiri, kemudian ke yang sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Ini yang ke kiri, ini yang ke kanan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ini yang kiri, dan ini yang kanan. Oke, kita lihat contoh huruf yang terlihat bagus. Seperti ini, seperti ini, kemudian seperti ini, dan seperti ini. Oke, jadi cara menulisnya itu adalah aturan ataupun urutan yang benar. Ketika kita nanti sudah bisa, ya nanti secara tidak sadar kita akan mengikuti cara menulis dan yang benar. Oke, kita lanjut ke huruf yang berikutnya, yaitu adalah U. Ini bentuknya seperti ini, cara bacanya. Dan ini cara penulisannya, yaitu dari yang satu, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, ditarik seperti ini, kemudian seperti ini. Kita menulis caranya ini dari kiri ke kanan, tarik ke arah ke bawah. Kemudian yang bawahnya ini kita buat seperti ini.
Contoh lagi, seperti ini. Contoh lagi, seperti ini. Atau ininya sedikit seperti ini juga harus seperti ini. Oke, kita lihat yang bagus. Oke, bentuknya seperti ini, juga seperti ini, seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi huruf berikutnya, yaitu bentuknya seperti ini. Terus E, cara bacanya E. Bukan E, tapi E. Nah, ini cara tulisnya salah. Ini ada garis yang paling atas, yaitu kecil seperti ini. Kemudian ini langsung disambung tanpa ada ya. Tapi kalau misalkan teman tidak, itu tidak masalah. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini lagi. Nah, ini kalau misalkan nulisnya dengan pensil ataupun dengan tangan secara langsung, itu nanti hasilnya akan bagus. Karena ini saya menulisnya dengan offset, ini agak susah saya menarik karena tidak ada alat yang lain. Oke, kita lihat huruf yang habis ini penulisan dengan ya ketika ya seperti ini, seperti ini, selanjutnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke huruf yang berikutnya. Jadi cara penulisannya yang pertama adalah garis horizontalnya atau garis mendatarnya, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua urutannya adalah garis vertikalnya atau yang tegak lurusnya di sini, kemudian ditarik ke sini. Ya, seperti animasi yang saya sediakan di sini. Jika teman-teman mengikuti urutan yang sesuai dengan animasi, ya itu sudah mengikuti cara penulisan lewat benar yang tepat. Oke, kita coba cara bahasnya. Pertama, garis horizontal, kemudian garis vertikalnya, tarik seperti itu, garis ada garis kecil. Lanjut lagi, garis horizontal, kemudian vertikalnya, kemudian ada garis kecil. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bentuk huruf yang diketik. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, untuk huruf cara penulisannya kita sudah selesai di sini. Nah, yang berikutnya coba kita tes kecil-kecilan, yaitu mengingat ataupun cara membaca. Oke, yang pertama, nah kira-kira ini huruf apa? Ini huruf yang pertama dan ini adalah huruf yang kelima. Kemudian cara membacanya adalah au, au ya, au, bukan au, tapi au. Nah, ini dalam bahasa Jepang yang ada artinya, ini saya sediakan warnanya biru. Itu au itu adalah artinya ya, tidak memiliki kira-kira cara baca seperti apa. Karena dulu ini ya, I, ya. Secara huruf memang tulisannya I, tapi kita cara bacanya I. Nah, artinya kalau ya dalam bahasa Jepang itu artinya tidak dalam arti bahasa Indonesia. Berikutnya, ini ada huruf seperti ini. Kira-kira cara bacanya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, cara bacanya adalah au. Bukan au, tapi au. Tapi karena kita lagi pemula belajar, ya boleh lagi aku. Tapi secara benar, cara bacanya adalah au. Nah, ini artinya bertemu. Au itu bahasa cepat, bertemu adalah arti dari katanya. Berikutnya ada kata ataupun huruf ini ya.
berkata atau huruf ini cara membacanya adalah I. Tapi kita cara baca yang tepat adalah IO. Nah, ini artinya berkata. Berikutnya ada huruf seperti ini. Ini cara membacanya adalah UE. UE. Memang secara tulisan bacanya UE, tapi kita membacanya UE. Ini artinya adalah S. Selanjutnya ada kata ini, ini adalah cara bacanya I. Jadi bukan IE, tapi I. Ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah. Oke, lanjut lagi. Ini kita mengulang dari awal ini. Jadi, ini cara bacanya adalah au, artinya biru. Selanjutnya ada kata iye. Cara bacanya iye, bukan iye, tapi iye, artinya no. Selanjutnya ada kata ini, cara membacanya adalah au, artinya tetap. Selanjutnya ada kata, cara membacanya adalah iu, artinya berkata. Selanjutnya ada kata uwi. Ini artinya adalah atas. Selanjutnya ada kata iye. Cara bacanya iye. Artinya, oke, kita lanjutkan lagi dengan pola yang sama, yaitu cara membaca huruf hiragana dengan huruf yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ini cara bacanya ao, artinya biru. Selanjutnya ada kata iye, artinya tidak. No. Selanjutnya ada kata au, cara bacanya au, artinya bertemu. Selanjutnya ada kata iu, cara bacanya iu, ini artinya berkata. Berikutnya ada huruf u sama e, cara bacanya ui, artinya atas. Selanjutnya ada kata iye, ini cara bacanya iye, artinya rumah. Oke, sekian video saya kali ini ya. Di video kali ini saya hanya bahas untuk huruf A sama O. Nah, untuk di part selanjutnya, yaitu di part 2, nanti saya akan bahas huruf K sampai huruf Ko. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya huruf bahasa Jepang itu dia tidak berurutan A, B, C, D, sama seperti abjad dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, akan tapi secara urutan dia mengikuti A, I, E, O, dimulai dari huruf vokalnya, kemudian ke konsonan K, I, Eko, nanti akan saya jelaskan di part. Oke, terima kasih banyak untuk video kali ini ya. Teman-teman yang belajar bahasa Jepang, khususnya dimulai dari pemula ataupun dari grup, semoga berhasil dan semoga bisa mencapai tujuan apa yang teman-teman inginkan. Oke, sekian, terima kasih.